Halo anak-anak, kita kembali lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Ayo belajar Bahasa Indonesia with teacher Miss Desri Silaban. Pertemuan kali ini kita akan belajar teks hasil percobaan. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama, tujuan dan fungsi teks laporan percobaan. Yang kedua, struktur teks laporan percobaan. Yang ketiga, ciri kebahasaan. Teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti, berisi paparan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan secara sistematis. Contoh teks laporan percobaan ditemukan dalam ensiklopedia, laporan kerja kelompok, presentasi kelompok, buku panduan, dan dokumen. Tujuan teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal. Fungsi teks laporan hasil percobaan: 1. Merupakan sumber informasi. 2. Untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan. 3. Dapat menemukan teknik baru. 4. Melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. 5. Sebagai pemecah suatu masalah. Ciri-ciri teks laporan hasil percobaan: 1. Fakta. 2. Universal atau umum. 3. Sesuai EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. 4. Tidak berbelit-belit atau tidak bertele-tele. 5. Lengkap. Sifat teks laporan hasil percobaan: informatif, komunikatif, objektif. Struktur teks laporan hasil percobaan: 1. Judul, kemudian tujuan, diikuti bahan dan alat, lalu langkah-langkah kegiatan, kemudian hasil percobaan, setelah itu simpulan. Berikut struktur teks laporan hasil percobaan. Lalu kaidah kebahasaan: menggunakan kalimat perintah, menggunakan sinonim dan antonim, memakai kata bilangan, dan menggunakan kata hubung. Contoh kalimat perintah: ayo kita kerjakan secepatnya. Menggunakan sinonim dan antonim. Sinonim jelek sama dengan buruk. Antonim bagus sama dengan jelek. Memakai kata bilangan: 1, 2, 3. Menggunakan kata hubung. Contohnya, tetapi, jika, kemudian, lalu, setelah itu. Langkah-langkah membuat teks laporan percobaan: 1. Menulis struktur teks laporan percobaan. Langkah pertama dalam membuat teks laporan percobaan ialah terlebih dahulu dengan cara membuat struktur teks laporan percobaan. Langkah ini bisa dimulai dari menulis judul, tujuan percobaan, alat serta bahan yang dipakai, dan langkah awal sampai akhir percobaan. Tulislah hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar. 2. Agar pembaca lebih mudah dalam memahami hasil percobaan dari kamu. Sesudah semuanya selesai, selanjutnya tulislah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan. 3. Mengembangkan kerangka jadi sebuah teks. Setelah kamu menyelesaikan kerangka tersebut, kembangkanlah kerangka tersebut menjadi sebuah teks. Jangan lupa pula untuk memperhatikan kaidah kebahasaannya
yang dipakai, supaya teks percobaan ini mudah dipahami oleh pembaca. Mari kita lakukan teks percobaan. Kita akan membuat taplak meja. Judul: membuat taplak meja. Tujuannya, pembuatan taplak meja ini bertujuan supaya kita bisa memanfaatkan sejumlah barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi, akan lebih bernilai serta bermanfaat. Alat dan bahan: 2 meter kain perca, jarum dan benang, pensil, gunting dan kertas, serta jangka. Langkah-langkah membuatnya: buatlah sebuah sketsa gambar terlebih dulu di kertas dengan memakai jangka berdiameter 8 cm. Lalu, gunting sesuai pada pola jangka tersebut. Tempelkan pada kain perca, kemudian jiplak polanya dan gunting kain percanya. Ulang hingga 60 bulatan. Jahit pinggirnya, kemudian tarik lalu ditali. Ulang sampai 60 bulatan. Langkah berikutnya, rangkaikan bulatan satu dan bulatan yang lain, lalu bentuk pola mirip dengan taplak meja. Sesudah membentuk sebuah pola seperti yang kamu inginkan, jahit bulatan satu dan yang lainnya. Kemudian, sesudah selesai membentuk taplak meja, maka kamu bisa merapikan jahitan tersebut agar terlihat lebih indah. Hasilnya, jadilah sebuah taplak meja dengan beberapa kreasi tangan kamu sendiri. Sekarang, kamu bisa meletakkan taplak meja tadi di meja ruang makan maupun bisa juga di meja ruang tamu. Kamu bisa mengembangkannya sebagai peluang usaha yang sangat menguntungkan. Kesimpulannya, membuat taplak meja tersebut tidaklah sulit. Namun, kamu juga harus sabar dan telaten serta ulet dalam proses pengerjaannya. Sehingga hal ini akan mengasah dan mengembangkan sebuah keterampilan yang kalian miliki. Sekaligus, kamu juga dapat menghemat biaya serta bisa menambah keuntungan bila kamu memanfaatkannya menjadi peluang usaha. Selanjutnya kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Mari kita baca teks pertama. Sepedaku termasuk sepeda ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit. Warnanya hitam tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi bukan kabel. Bel sepeda khas berbunyi kring-kring terletak di setang kanan. Sepeda ini kupakai ke sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil tidak cocok dengan sepeda besar. Saat mengayuh, kakiku yang pendek tidak sepenuhnya dapat mengikuti kayuhan. Kakiku menggantung di atas pedal bagian bawah. Teks kedua, fixed gear adalah gear atau gigi kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem pada sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol atau cakram, gear depan atau chainring, gear belakang atau COG, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal, lengan engkol, dan gear depan. Rantai akan melingkari gear depan dan mengikatnya dengan gear belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar gear depan yang tertempel. Kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak gear belakang untuk berputar. Karena gear menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Yang ketiga,
Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayu yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat, dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah, dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem, drum yang untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia. Pada segmen premium, misalnya merek Vonger, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simplex, Burgers, Relix, Hamber, Batavus, Philips, dan NSU. Sekian teksnya, kita masuk ke dalam pertanyaan. Mari kita baca dan jawablah di buku latihanmu. Pertanyaan nomor 1. Dapatkah kamu melihat perbedaan ketiga teks tersebut? 2. Manakah teks yang termasuk laporan? 3. Manakah teks yang termasuk eksplanasi? 4. Manakah teks yang termasuk deskripsi? 5. Adakah istilah lain di daerahmu untuk menyebut bagian-bagian sepeda? Setelah selesai, kamu boleh tuliskan di buku latihanmu. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di video pembelajaran Bahasa Indonesia selanjutnya.